Hai, kembali lagi di channel Awan GC. Di video kali ini saya akan mereview drama Cina yang berjudul You Are My Glory. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa siapkan cemilannya ya. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita lanjut ke videonya. Dan saat perjalanan pulang, Jingjing melihat Weibo. Lalu Jingjing melihat berita trending topik di Weibo. Dan Jingjing membaca beberapa komentar tentang dirinya dan Yutu. Ternyata banyak sekali yang memuji ketampanan Yutu dan meminta Yutu untuk masuk ke dunia hiburan. Bahkan ada juga yang menjodoh-jodohkan Yutu dan Jingjing untuk segera berpacaran. Tapi Yutu hanya diam saja. Di sini Yutu terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba saja ada salah satu komentar yang ingin mencari tahu tentang latar belakang Yutu. Kemudian Jingjing mengirim pesan pada sang manajer. Jingjing meminta pada sang manajer untuk menghapus semua berita tentang Yutu, sebab Jingjing tidak ingin kalau latar belakang Yutu diperiksa, karena Jingjing tidak ingin hal ini mengganggu pekerjaan Yutu. Dan tiba-tiba saja Jingjing tahu kalau Yutu akan kembali ke institusi antariksa. Dia hanya diam setelah membaca pesan tersebut. Lalu Jingjing melihat Yutu. Kemudian Jingjing membuka pembicaraan dengan Yutu. Di sini Jingjing bertanya tentang Zai Liang dan bertanya soal Yutu yang membahas tentang pekerjaannya di atas panggung tadi. Jingjing bertanya tentang keputusan Yutu. Pembicaraan mereka terlihat sangat canggung. Lalu Yutu bilang kalau dia sudah tidak memiliki waktu untuk menemani Jingjing bermain game lagi, dan mungkin selamanya dia tidak bisa memberikan pentakil pada Jingjing. Jingjing langsung terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Padahal pentakil adalah hadiah ulang tahun yang dia ingin dapatkan dari Yutu. Dan tak lama kemudian Yutu meminta diturunkan di dekat sebuah MRT saja. Lalu Jingjing bilang kalau Kak Ling mengajak mereka untuk merayakan hari ini, dan Yutu bilang kalau besok dia harus kembali untuk bekerja. Kemudian Yutu turun dari mobil. Jingjing hanya memperhatikan Yutu dan dia meminta pada supirnya untuk berhenti. Lalu Jingjing berlari untuk mengejar Yutu. Jingjing menarik nafas dan Jingjing bertanya pada Yutu, "Apakah kamu mau menjadi pacarku?" Di sini Yutu menjawab kalau Jingjing adalah milik dunia yang mempesona, sedangkan Yutu adalah milik dunia yang lain. Yutu merasa kalau mereka tidak cocok. Jingjing terlihat sangat sedih dan dia ingin sekali menangis, tapi Jingjing menahannya. Kemudian Jingjing bilang kalau dia tidak akan bertanya tentang alasan Yutu kembali menolaknya lagi. Dan akhirnya Jingjing berjalan pergi meninggalkan Yutu. Ternyata sebenarnya Yutu juga memiliki perasaan pada Jingjing, tapi Yutu terlihat sedang menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Lalu Jingjing pulang dengan perasaan yang sangat sedih, dan begitupun dengan Yutu. Selanjutnya, Zai Liang sedang bermain game bersama dengan teman yang lainnya, tetapi Zai Liang tidak tahu tentang gosip Yutu dan Jingjing. Saat Zai Liang membuka grup chat, dia begitu sangat terkejut melihat video Yutu bersama Jingjing yang berada di atas panggung yang sama. Tak lama, Yutu datang. Zai Liang langsung menarik Yutu dan bertanya tentang suara wanita yang tidak asing di telinganya. Di sini Zai Liang baru sadar kalau Jingjing adalah Mianhua. Lalu Yutu melihat video mereka dan dia bilang kalau dia tidak bisa bertemu lagi. Keesokan harinya Yutu kembali bekerja di institusi penelitian. Yutu bertemu dengan teman-temannya dan dia juga bilang kalau dia datang untuk kembali bekerja. Kemudian Guru Zhang meminta untuk bertemu. Guru Zhang merasa heran dan apa yang membuat Yutu tiba-tiba mau kembali ke dunia antariksa. Tetapi Guru Zhang merasa sangat senang dengan kembalinya Yutu. Dan tak hanya itu, Guru Zhang juga sempat menanyakan tentang Jingjing. Bahkan Guru Zhang juga memuji Jingjing. Guru Zhang juga berharap kalau Yutu segera menikah. Namun di sini Yutu membuat Guru Zhang
Zhang marah sebab Yutu merendah diri karena perihal profesi dan gaji yang membuat dirinya memilih untuk tidak bersama Jingjing. Hal tersebut tidak bisa dibenarkan karena pekerjaan ini adalah profesi yang begitu sangat romantis. Guru Zhang sudah capek untuk marah-marah. Akhirnya dia meminta Yutu untuk pergi dulu saja. Tak lama kemudian terlihat Yutu dan gurunya bersama teman lainnya pergi ke sebuah lab untuk memeriksa antariksa Tiongkok. Malam harinya teman-teman Yutu akan pulang, tapi di sini Yutu belum ingin pulang sama sekali. Yutu memeriksa pekerjaan karena Yutu yang dipercayakan oleh Guangzai untuk melanjutkan penelitian. Yutu benar-benar melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dia juga memimpin teman-temannya untuk menyelesaikan proyek dan penelitian yang masih tertunda. Mereka juga melakukan beberapa pengujian untuk mengecek kinerja alat yang mereka buat. Dan karena menemui ada yang error pada alat tersebut, kemudian mereka pun harus begadang dan mencari penyelesaian pada alat tersebut. Pada scene yang berbeda, saat berada di rumah, Yutu sedang melihat video ulang tahun Jingjing. Yutu tersenyum melihat Jingjing yang sangat cantik pada acara ulang tahunnya. Yutu kembali teringat saat berbicara dengan Jingjing soal permintaan Jingjing pada Yutu. Saat dia berulang tahun nanti, Yutu begitu sangat sedih dan sangat frustasi jika mengingat hal tersebut. Selanjutnya, Yutu masih memimpin untuk memecahkan masalah. Yutu ternyata berhasil menemukan titik permasalahan dan dia memecahkan masalah tersebut. Lalu mereka kembali melakukan uji coba. Akhirnya masalah ini pun teratasi, alatnya pun berfungsi dengan baik dan keahliannya dipuji oleh gurunya. Yutu dianggap sebagai seorang yang sangat tenang saat menghadapi masalah dan Yutu adalah seorang yang lebih unggul. Tak lama kemudian, Pak He menghampiri Yutu. Dia meminta Yutu untuk mengambil alih proyek yang dipimpin oleh Guangzai dan Yutu menyanggupi hal tersebut. Selanjutnya mereka semua pergi menuju ke rumah sakit sebab hari ini adalah hari Guangzai dioperasi. Di sini Guangzai sudah berada di ruang operasi dan yang lainnya dengan tenang menunggu operasi itu. Akhirnya lampu operasi pun dimatikan. Mereka semua buru-buru menghampiri dokter yang berjalan keluar dan mereka semua menerima kabar baik di mana operasi Guangzai berhasil dengan baik. Semua terlihat senang mendengar kabar tersebut. Tak lama Guangzai didorong keluar dari ruang operasi. Istri Guangzai dan Yutu begitu sangat senang mendengar keberhasilan ini. Keesokan harinya Yutu dan rekannya kembali bekerja dan melakukan uji coba lagi, dan malam harinya Yutu kembali ke rumah sakit untuk mengunjungi Guangzai. Saat malam hari, Yutu yang menjaga Guangzai, lalu Guangzai terbangun dari tidurnya. Yutu membantu Guangzai untuk memberikan minum pada Guangzai dan mereka berdua membahas beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Guangzai. Kemudian Yutu menjelaskan secara detail tentang rencana proyek yang akan dilakukan dan dikembangkan oleh Yutu. Dan di sini Guangzai sangat kagum dengan kecerdasan Yutu. Lalu Yutu bilang kalau dia hanya melakukan yang terbaik saja. Yutu meminta pada Guangzai untuk menentukan nama dari proyeknya ini. Tak lama Guangzai berpikir dan dia menentukan namanya Dewa Pencarian. Yutu setuju dengan nama yang diberikan Guangzai. Pada scene yang berbeda, Xiaqing sedang melihat video Jingjing dan Yutu saat bermain game bersama. Di sini Xiaqing terlihat sangat cemburu walaupun Xiaqing lah yang memutuskan Yutu dan teman Xiaqing mencoba untuk menyadarkan Xiaqing agar tidak lagi ikut mencampuri hubungan orang lain. Sebenarnya Xiaqing tidak mempermasalahkan tentang hubungan baru Yutu, tapi Xiaqing tidak rela jika Jingjing lah yang menjadi kekasih baru Yutu. Lalu dia mengingat momen semasa SMA di mana Yutu mendapatkan penghargaan dan dia bersiap untuk naik ke atas panggung. Beberapa orang membicarakan Yutu dan mereka juga bilang kalau Jingjing menyukai Yutu. Apakah Yutu juga akan menyukai Jingjing? Xiaqing yang mendengar hal itu sangat tidak senang dengan ucapan beberapa orang tersebut. Ternyata Xiaqing sudah iri pada Jingjing dari SMA dulu. Dia merasa
merasa kalau Yutu tidak menyukai Jingjing sebab Jingjing kurang pintar dan dia juga pernah ditolak oleh Yutu. Dan Xiaqing merasa kalau Jingjing hanya beruntung karena dia kaya dan terkenal saja. Pada scene yang berbeda terlihat Yutu sedang sibuk bekerja. Dia mendapatkan panggilan dari Zai Liang. Lalu Zai Liang bilang kalau Xiaqing mengajaknya untuk makan malam bersama untuk menebus makan malam sebelumnya, tapi Yutu menolaknya dan bilang kalau dia tidak punya waktu dan sibuk. Zai Liang sangat setuju kalau Yutu tidak datang sebab Zai Liang tidak ingin kalau pria yang menyukai Xiaqing memojokkan Yutu lagi. Dan saat Yutu sedang bersiap untuk pulang, Yutu kembali menerima panggilan tapi terdengar suara Xiaqing yang bertanya siapa Nona Xiao. Yutu pun menjawab tentu saja Jingjing. Di rumah Zai Liang masuk ke kamar Yutu dan mengajak Yutu keluar di akhir pekan, tapi di sini dengan tegas Yutu menolaknya dan bilang kalau tidak ada waktu. Zai Liang tidak bisa berkata apa-apa dan hanya berkata baiklah. Dan secara halus Yutu meminta Zai Liang untuk keluar dari kamarnya. Lalu Zai Liang mengirim pesan pada Xiaqing kalau Yutu tidak bisa keluar. Dia sangat sibuk sebab dia harus lembur terus-menerus. Di sini Xiaqing tidak mau menyerah. Dia bertanya alamat tempat kerja Yutu. Zai Liang terlihat begitu sangat bersemangat melihat Xiaqing yang sangat antusias untuk mendapatkan Yutu kembali. Keesokan harinya Yutu melihat ponselnya. Dia melihat ada pesan dari Xiaqing yang bertanya soal kesibukan Yutu, tapi Yutu mengabaikan pesan tersebut dan saat selesai rapat Yutu kembali melihat ponselnya dan Xiaqing berada di kafe samping kerja Yutu. Di sini Yutu terlihat bingung apa yang dilakukan oleh Xiaqing ini ya. Xiaqing terlihat sedang menunggu Yutu, lalu dia teringat kenangan saat memutuskan hubungan dengan Yutu dan dia juga bilang kalau dia sudah tidak peduli dengan penghasilan Yutu yang sangat kecil. Dia merasa sangat sulit untuk melupakan Yutu. Di malam itu Xiaqing dan Yutu kembali bertemu di sebuah kafe. Di sana Xiaqing terus bertanya perihal Yutu yang kembali ke antariksa. Xiaqing juga terlihat mendukung keputusan Yutu dan tak hanya itu, ternyata dia juga sangat kepo kenapa Yutu bisa bermain game dengan Jingjing. Dan secara tidak langsung Xiaqing malah merendah diri sebab saat itu Jingjing lah yang lebih sukses dibanding mereka. Tapi lama-lama perkataan Xiaqing semakin tidak masuk akal sampai membuat Yutu geram. Alhasil Yutu bilang kalau dia menyesal sebab pernah menjalani hubungan dengan Xiaqing karena sekarang sudah terbukti bagaimana Xiaqing sebenarnya. Dan Xiaqing sangat kecewa mendengar hal tersebut. Setelah itu Yutu kembali melihat video ulang tahun Jingjing yang membuat Yutu semakin merindukan Jingjing.